ayat yang bicara masalah Isra Mi'raj itu di surat Al-Isra, dan kejadiannya pada tanggal 27 Rajab. Pertanyaannya sekarang adalah, Al-Isra itu urutan keberapa dalam Al-Quran? Ini jarang dibahas kan? Urutan keberapa? Urutan ke-17. Dari Al-Fatihah sampai urutan ke-17 itu jatuh pada surat Al-Isra. Itu menandakan Allah mewajibkan kepada kita pada 17 rakaat salat namanya. Dan itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Artinya orang yang melaksanakan sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Sisi lain, ini mas, sisi lain. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa baginda Rasul startnya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Itu pertanyaannya. Kalau orang yang tidak belajar emang dari sono, jawabannya begitu. Orang yang tidak mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari sononya udah begitu. Tetapi kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, kisah ini tidak begitu jawabannya. Tentu ada maksud dan tujuannya, ada sesuatu yang dititipkan oleh Allah pada pesan ini. Kenapa dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Ada masalah, ada tentu kebaikan di sini. Ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Segitu aja dulu. Maha suci Allah yang menjalankan seorang hamba lailan pada malam hari dari Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Alasannya kenapa dari Masjidil Haram? Kenapa dari Makkatul Mukarramah? Karena Makkatul Mukarramah mengandung keberkahan yang amat luar biasa. Masjidil Haram mengandung keberkahan yang amat luar biasa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang kami bangun, kata Allah, adalah Bakkah mubarakah. Bakkah ai Makkah yang mengandung keberkahan. Jadi menjadi berdasar alasannya kenapa Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, karena Makkah, karena Masjidil Haram mengandung keberkahan. Ada barokahnya di situ. Nanti kita akan bertanya, apa arti barokah itu? Masalah lagi. Nah, perjalanan ini dari Masjidil Haram karena Masjidil Haram mengandung keberkahan. Ada keberkahan yang amat luar biasa. Kita buktikan sekarang. Ada apa di Masjidil Haram? Masjidil Haram sendiri mengandung keberkahan. Di dalam Masjidil Haram ada apa? Satu, ada Ka'bah. Masya Allah. Ka'bah itu merupakan satu rumah yang dibangun oleh Allah pertama kali. Bakkah mubarakah. Makkah bilangnya. Jadi qiraatnya itu adalah Bakkah, artinya Makkah. Yang Bakkah itu artinya apa?
menangis, bersedih. Arti dasarnya adalah menangis atau bersedih. Maka orang kalau sudah masuk Masjidil Haram, sudah masuk Makkah, dan tambah lihat lagi Ka'bah, maka orang akan meneteskan air mata. Kesedihan yang luar biasa, kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Maka orang dari Indonesia sudah lama beribadah, lama sholatnya menghadap Ka'bah, menghadap Masjidil Haram. Dia pergi umroh atau pergi haji, masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah, meneteskan air mata yang amat luar biasa. Coba tanya sama yang berangkat haji dah. Tanya sama berangkat umroh dah. Jangankan sudah masuk Masjidil Haram, Pak. Dari rumah saja di sini kita sudah rindu sama Ka'bah, ya kan? Sudah rindu sama Ka'bah. Apalagi orang kalau startnya dari Madinah menuju Makkah itu menggunakan bis atau menggunakan kereta, dari kejauhan itu Ka'bah sudah terpandang oleh mata kita. Itu Ka'bah, Masya Allah. Itu keberkahan yang amat luar biasa. Ada nggak orang ke Monas makin nangis? Oh, Monas, nggak ada. Kalau Ka'bah, Masya Allah, hanya orang-orang yang hatinya keras, yang tidak sedih, yang tidak meneteskan air mata. Kemarin ada orang pulang umroh ketemu saya. Ini orang bejatnya luar biasa. Saya tanya, ente bisa ketemu Ka'bah? Itu dia, Ustaz. Saya muter-muter tuh. Ka'bah mah kelihatan, cuman nggak bisa masuk ke dalam. Kan orang tuh begitu mau umroh pertama kali tuh masuk, dia akan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat syukur, dia nggak bisa masuk. Hanya dia sampai 3 kali mutarin Masjidil Haram tuh. Di mana jalan masuknya? Lantas ente mau bilang apa? Ya sudah, saya sholat taubat, istighfar dosa-dosa yang lalu. Di hadis sholat taubat habis istighfar baru 10 langkah tuh ambil kiri dia masuk. Tuh Ka'bah, Masya Allah, keberkahannya luar biasa. Terus yang nempel di Ka'bah itu ada apa? Ada Hajar Aswad. Tuh keberkahannya juga luar biasa. Itu Hajar Aswad dalam kisahnya awalnya batu putih, Pak. Batu berwarna putih. Kenapa menjadi hitam? Karena dia batu tersebut menurut para ulama nyedotin dosanya orang-orang yang datang ke Masjidil Haram. Dia berubah menjadi warna hitam. Dan ini batu dari surga kata para ulama, dan tentu punya keberkahan yang luar biasa. Terus di situ ada multazamnya antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Itu ada multazam di situ. Itu tempat yang amat luar biasa, akan diijabah doa kita kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak barokah? Nggak jauh dari situ ada Maqam Ibrahim, telapak kakinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu orang kalau pergi umroh, kalau lagi tawaf tuh intipin telapak kaki. Saya juga penasaran, tak intipin juga, tapi orang pada foto-foto. Kalau saya intipin, habis itu saya angkat kedua tangan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada perintah Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka jadikan maqam Ibrahim itu tempat sholat. Harusnya sholat 2 rakaat di situ, tapi orang pada selfie-selfian. Lalu kalau kita mutar lagi ada Hijr Ismail. Itu tempat yang sangat mustajabah. Orang kalau mau masuk ke situ ngantrinya luar biasa, Pak. Bagaimana nggak barokah itu? Ngantri luar biasa, sholat 2 rakaat, nggak boleh lebih daripada itu. Askarnya marah-marah nanti. Bagaimana nggak barokah itu?
tempat yang mustajabah, orang sholat 2 rakaat di situ, orang berdoa di situ, maka orang yang berdoa di situ doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak barokah? Dan di sekitar Masjidil Haram tentu ada keberkahan yang luar biasa. Di situ banyak sekali keberkahannya, banyak sekali nilai-nilai sejarahnya. Bagaimana tidak barokah mendatangkan orang dari mana-mana di Masjidil Haram, yang warna putih kulitnya, yang warna hitam sawo mata, tinggi, kecil, ya kan? Kumpul semua di situ, kumpul semua. Tapi ada nggak orang yang berantem di situ? Mau yang kunut, mau yang nggak kunut, mau yang tahlil, anti tahlil, kumpul semua di situ. Mau yang NU, mau yang Muhammadiyah, mau yang Wahabi, mau yang siapa, kumpul semua di situ. Apalagi orang kita. Mau yang 01, mau yang 02, mau 03, kumpul semua di situ. Itu tanda kalau sudah masuk ke Indonesia, masuk ke Masjid Al Istiqomah, mau 01, mau 02, mau 03, rukun dong. Begitu. Biar barokah. Biar barokah. Tapi di sana kan nggak ada yang teriak-teriak begitu. Di Masjid Haram nggak ada. Lila kira orang gila kali ya. Di sana nggak ada yang kenal gituan. Barokahnya luar biasa. Berarti baginda Rasul mau jalan menghadap Allah Subhanahu wa taala, napa tilasnya startnya dari Masjidil Haram yang mengandung keberkahan luar biasa. Apalagi di sekitar Masjidil Haram itu ada Gua Hira, Masya Allah tingginya luar biasa. Ada Gua Thur, ada Jabal Rahmah, dan banyak lagi napatilas yang lain. Nggak jauh daripada Ka'bah, di situ ada Bukit Sofah, Bukit Marwah, orang untuk sa'i, iya kan? Masya Allah, keberkahannya luar biasa. Keberkahannya luar biasa. Banyak kebaikan-kebaikan di situ. Karena tentu barokah itu artinya adalah ziyadatul khair, banyaknya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Menurut ulama yang lain, thubutul khairil ilahi, di situ menetapnya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Menetapnya keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sampai di sana pun uang juga harus berkah. Ini semua kita semuanya diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Lalu dalam perjalanannya menuju Masjidil Aqsa, itu lagi-lagi pertanyaan kita, Pak. Kenapa sih harus mampir di Masjidil Aqsa? Ada apa? Kata orang yang nggak belajar, emang dari sononya. Tapi kata orang yang belajar Al-Quran, yang ikut pengajian di Masjid Al Istiqomah, jawabannya nggak begitu. Kalau dari Masjidil Haram startnya menuju Allah, di situ banyak mengandung keberkahannya. Berarti di Masjidil Aqsa juga ada keberkahan. Kan Allah yang bilang, alladzi barakna haulah, di sekitar Masjidil Aqsa itu mengandung keberkahan. Kan ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, di sekitar Masjidil Aqsa itu ada keberkahannya. Sekarang perang di Palestina, Masjidil Aqsa-nya hancur enggak? Enggak. Masjidil Aqsa pun dijagain sama orang-orang Palestina itu. Kenapa? Itu bukti keberkahannya, Pak. Pada saat berkecamuknya perang kemarin, ada
salah seorang dokter dari Indonesia. Suaminya dokter. Jemaah kita, jemaahnya Kiai Syarif, alhamdulillah saya sudah sampai Masjidil Aqsa, dia kirim WA. Nah emang masjid kagak diapa-apain, masjidnya enggak. Di sekitar masjid memang nggak ada orang perang, bilang masjid mah aman. Oh, saya teringat. Oh, ini jangan-jangan yang Allah bilangnya di sekitarnya itu ada keberkahannya. Jangankan di sekitarnya, masjidnya juga mengandung keberkahan. Maka nanti pertanyaan kita adalah, kenapa di sekitarnya ada keberkahan? Karena ada Masjidil Aqsa. Tuh. Lalu pertanyaan kita di antara ulama menjelaskan adalah, kenapa di Masjidil Aqsa itu ada keberkahannya? Lalu kenapa di sekitarnya ada keberkahan? Ternyata di sekitar Masjidil Aqsa itu ada kuburannya para nabi. Ada kuburannya para nabi. Maka kuburannya para nabi itu mengandung keberkahan. Jangankan para nabi, jangankan para rasul, kuburannya para ulama sekalipun, para wali sekalipun juga mengandung nilai keberkahan. Maka buktinya Wali Songo saja hari ini, Masya Allah, keberkahannya amat luar biasa. Makomnya diziarahi orang, berapa banyak kebaikan di situ. Para pedagang manfaat, berapa orang terselamatkan tuh. Para pedagang bisa berjualan. Penipu juga ada, penipu. Terus orang-orang yang bisnis di situ berapa banyak? Orang-orang yang berdoa di situ berapa banyak? Yang baca Quran di situ berapa banyak? Itu bukti nilai keberkahannya. Jangankan makomnya para wali, Pak. Coba kalau kita lewat di Kober, habis matinya penjahat, kita bilangnya apa? Jangan lewat situ malam hari ini tadi. Kenapa? Penjahat baru mati, angker bilangnya. Coba kalau yang mati ulama, senang orang datang ziarah. Senang. Ini bukti keberkahan. Maka baginda Rasul startnya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu masjid mengandung keberkahan. Hari ini itu masjid tidak dibombardir oleh Israel, padahal rumah-rumah, bangunan-bangunan, masjid-masjid yang lain juga dibombardir. Tapi Masjidil Aqsa aman. Nah kira-kira orang sini Anda merasa risih nggak kalau rumah itu samping masjid? Kalau ada yang merasa risih itu, saya mempertanyakan, ini orang Islam apa orang apa ya? Kan biasanya ada itu kan, woi mic-nya masukin ke dalam, berisik tahu, kali ada kali yang berisik ya. Ya kalau nggak senang mau mingat, yang bikin masjid samping masjid. Kan enak ya, rumah di samping masjid, tenang ibadahnya, azan suara keras, kan ngingatin gitu loh. Kok ada yang nggak senang gitu? Justru yang jauh-jauh datang, yang di samping masjid, orang azan dia maka ke masjid. Ada nggak begitu di sini ya? Kalau ada mah nggak apa-apa, memang udah bahagianya begitu ya. Coba lihat jemaah sekalian. Kedua tuh mengandung keberkahan. Yang ketiga, baginda Rasul mampir ke mana? Mampir ke Bethlehem. Bethlehem artinya apa? Bahasa Arabnya Baitul Lahmi. Bait artinya rumah, lahmi artinya daging. Baitul Lahmi rumah daging. Itu tempat lahirnya Nabi Isa. Tempat lahirnya Nabi Isa disinggahi oleh baginda Rasul mau menghadap Allah sholat 2 rakaat. Dalam kisahnya begitu. Mau menghadap Allah, mau naik menghadap Allah, baginda Rasul mampir sholat 2 rakaat di Bethlehem, Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Pertanyaannya adalah,
kenapa baginda Rasul mampir di situ. Kata orang yang nggak ngaji mah emang dari sononya udah begitu. Tapi bagi orang yang nggak ngaji nggak begitu. Tempat lahirnya Nabi Isa itu mengandung keberkahan. Kata Allah dalam Al-Quran, dan ini pernyataannya Nabi Isa. Waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku dijadikan sebagai nabi dan aku punya keberkahan kemana saja saya berada, kata Nabi Isa dalam Al-Quran. Aku dijadikan seorang nabi dan aku punya keberkahan kemana saja aku berada. Berarti kemana saja Nabi Isa melangkah, di situ ada keberkahannya. Berarti tempat lahirnya juga mengandung keberkahan. Baginda Rasul mampir sholat 2 rakaat karena tempat itu mengandung keberkahan. Ada barokahnya di situ. Masalahnya Pak, kalau tempat lahirnya Nabi Isa saja punya keberkahan yang luar biasa, Nabi baginda Rasul mampir di situ, bagaimana tempat lahirnya baginda Rasul? Bagaimana tempat lahirnya baginda Rasul? Tentu punya keberkahan yang lebih daripada itu. Tapi hari ini kalau kita datang ke Makkatul Mukarramah, tempat lahirnya baginda Rasul diratakan dengan tanah oleh Wahabi. Kalau dulu orang masih mendatanginya, tempat lahirnya baginda Rasul, hari ini dibikinkan bangunan di atasnya, dibikinkan tempat, bukan lagi orang mendatangi tempat lahirnya Nabi baginda Rasul. Seakan-akan hilang sejarah itu, jemaah sekalian. Terus baginda Rasul mau menghadap Allah, naik ke atas, mampir ke mana? Ke Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina? Tempat Nabi Musa menerima wahyu. Jadi Nabi Musa dalam sejarahnya dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu di Bukit Tursina. Satu lembah, satu gunung, satu bukit, jemaah sekalian. Itu disinggahi oleh baginda Rasul. Pertanyaannya, kenapa baginda Rasul singgah? Jawabannya adalah Bukit Tursina punya nilai sejarah, itu mengandung keberkahannya, juga difirmankan oleh Allah, fil buqatil mubarakah. Bukit Tursina mengandung keberkahan. Makanya baginda Rasul mampir, di situ ada keberkahannya. Inilah perjalanan yang penuh barokah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, mampir di Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa, dan mampir di Bukit Tursina tempat Nabi Musa menerima wahyu, baru naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah. Lagi-lagi bacaannya apa? At-tahiyatul mubarakatuh. Berkah lagi di situ. Dari Masjidil Haram yang punya keberkahan menuju Masjidil Aqsa yang punya keberkahan, mampir di tempat lahirnya Nabi Isa yang punya keberkahan, mampir di Bukit Tursina yang punya keberkahan, naik menghadap Allah. Begitu berjumpa dengan Allah, duduk tahiyatnya baca at-tahiyatul mubarakatuh. Lagi-lagi barokah kalimatnya. Masya Allah. Mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu untuk mendapatkan keberkahan. Karena di dalamnya ada kalimat at-tahiyatul mubarakatuh. Salawatu tayyibatu lillah. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, kira-kira orang pengurus cabai ini maunya barokah apa rupiah? Nah, ini pertanyaannya. Maunya barokah apa rupiah ini? Padahal suruh milih salah satu ya. Orang kita marada borosan ya. Coba kalau kita pulang ke rumah ntar nih, nanya sama istri, Bu, tadi kata Ustaz Hakim,
Kita disodorkan dua pilihan, barokah apa rupiah? Itu jemaah rata-rata pilih barokah. Ibu milih yang mana? Pasti rupiah. Emang barokah bisa dimakan? Katanya begitu. Kalau saya bukan dua-duanya tapi satu, rupiah yang berkah. Satu kan? Rupiah yang berkah. Hidup ini menjadi nikmat kalau kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Bagaimana cara mendapatkan keberkahannya? Kalau baginda Rasul tadi dari masjid, maka hidup jangan jauh-jauh dari masjid. Ilal Masjidil Aqsa, di situ juga ada keberkahannya. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari ulama. Jangankan hidupnya sudah meninggal pun jangan jauh-jauh dari makamnya para ulama. Ziarah ke ulama, ziarah ke guru kita. Tapi tentu ziarah dulu kedua orang tua. Doakan mereka. Lain daripada itu, napak tilas itu bisa mengandung keberkahan. Salat itu juga mendapatkan keberkahan, dan itulah yang difirmankan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mau ngopi kali ini ya? Udah jamnya ngopi kali ya? Ya, bentar lagi dah. Selesai ini. Walau anna ahlal qura, sekiranya satu penduduk ahlal qura. Saya ulang nih, ini penting kita bahas. Walau anna ahlal qura, sekiranya satu penduduk, satu bangsa. Ayatnya bukan berbicara walau annal qura. Kalau walau annal qura sekiranya satu negeri. Tapi Allah bilangnya walau anna ahlal qura. Orang-orang yang tinggal di negeri tersebut, bangsanya bukan negerinya. Jadi para penduduknya, orang-orang yang hidup dalam negeri tersebut, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Yang dibicarakan yang beriman itu negerinya apa bangsanya? Negerinya apa orang-orang yang hidup dalam negerinya? Orang-orang yang hidup dalam negerinya, yang dituntut untuk menjadi Islam, yang dituntut untuk menjadi beriman, yang dituntut untuk menjadi bertakwa, bukan negerinya, tapi orang-orang yang hidup dalam negerinya. Yang dituntut bukan negeri Islamnya, tapi orang-orang yang hidup dalam negerinya. Walau anna ahlal qura, bukan walau annal qura. Nah, kalau walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau orang-orang yang hidup di dalamnya beriman dan bertakwa, dari atasannya, dari pejabatnya, dari rajanya, dari sultannya, dari para menterinya sampai rakyatnya, semua beriman dan bertakwa kepada Allah yang hidup dalam negeri tersebut, la fatahna alaihim barakah. Sungguh kami akan bukakan keberkahan. Barokah bukan satu, banyak keberkahan dalam negeri tersebut. Jadi yang dituntut beriman bukan negerinya, tapi orang-orang yang hidup di dalam negeri. Itulah dakwah Nahdlatul Ulama, bukan mikirin bagaimana bentuk negaranya, tapi yang didakwahkan adalah bagaimana orang yang hidup dalam negerinya. Yang dipikirin itu warganya, bukan yang dipikirin bagaimana bentuk negara, bukan negerinya. Dan itulah dakwah baginda Rasul di Makkah selama 13 tahun, bagaimana mendakwahkan orang-orang agar masuk ke dalam Islam. Yang dipikirin adalah penduduknya dan warganya. Sampai di Madinah juga demikian, baginda Rasul
hidup rukun, hidup bersama, yang muslimnya iya, orang berimannya iya, orang bertakwanya iya, Yahudi, Nasrani juga iya, hidup rukun. Bukan berbentuk negara Islam, tapi negara yang beradab. Itulah Madinah artinya. Yang awalnya artinya Yastri menjadi Madinah. Artinya apa? Kalau warga kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kampung ini akan berkah. Biar namanya Pondok Cabe jangan diganti